Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang gizi dan makanan menurut Islam. Next. Untuk anggota kelompok sendiri ada Maulidina Yusnita dengan akhir NIM 015, Karisma dengan ujung NIM 018, Nabila Firdausya dengan ujung NIM 020, Firna Ananda dengan ujung NIM 031, dan Alifia Syahrina dengan ujung NIM 036. Next. Oke, yang pertama latar belakang. Jadi, gizi dan makanan merupakan pembahasan yang penting dan sering dibahas dalam kerangka ajaran Islam dan terkait dengan kesejahteraan fisik dan spiritual. Islam memberikan panduan yang jelas tentang makanan yang boleh dikonsumsi atau makanan halal dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau makanan haram, serta mengajukan peraturan pola makan yang seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, hadis, dan tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam memberikan pedoman yang sangat jelas terkait dengan makanan dan gizi, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tapi juga dengan etika dan hukum halal haram. Definisi halal menurut agama Islam adalah sesuatu yang diizinkan dalam agama Islam, baik untuk dikonsumsi, dilakukan, atau digunakan. Makanan yang baik dan halal merupakan syarat penting bagi umat Islam dalam menjaga kesehatan tubuh. Next. Selanjutnya, gizi dan makanan dalam perspektif Islam. Etimologis, makan berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dan makanan berasal yang berarti makanan. Dalam Islam, makanan berasal dari bahasa Arab yaitu at-ta'am, segala sesuatu yang dapat dimakan dan menghilangkan lapar. Gizi berasal dari kata giza, berarti makanan dan sangat penting untuk pertumbuhan serta kesehatan tubuh, mulai dari janin hingga lanjut usia. Makanan bergizi yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral mendukung imunitas dan mencegah penyakit. Dalam Quran Surat Abasa ayat 24 mengajarkan pentingnya memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Sementara Quran Surat Al-Anbiya ayat 8 mengaitkan makanan hayyib atau bergizi dengan fungsi-fungsi penting bagi tubuh dan jiwa, termasuk memberikan energi dan meningkatkan kekebalan. Next. Selanjutnya, hukum makanan dalam Islam. Yang pertama, halal. Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya halal atau diperbolehkan. Adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, menunjukkan bahwa makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah thayyib yang berarti baik. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tapi harus thayyib. Apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaatkah bagi kesehatan? Quran Surah Al-Ma'idah yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullah halalladzi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah direzekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Next. Selanjutnya, haram. Makanan haram ada dua macam, yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah. Sedangkan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Menurut Rashid Ridho, Allah mengharamkan bangkai hewan yang mati dengan sendirinya karena berbahaya bagi kesehatan. Next. Oke, selanjutnya syubhat. Hukum syubhat dibagi menjadi 4, yaitu syubhat, ada nash yang saling berbenturan. Ada ayat Al-Quran yang mengharamkan sesuatu, tetapi ada ayat lain atau hadis yang sahih yang membolehkannya. Selanjutnya syubhat, ada ijtihad ulama yang saling berbeda, di mana adanya perbedaan ijtihad para ulama dalam menghukumi sesuatu. Yang ketiga, syubhat makruh. Apabila dikerjakan tidak berdosa, namun bila ditinggalkan akan mendatangkan pahala. Yang keempat, syubhat mubah tapi lebih utama. Mubah yang lebih utama ditinggalkan. Agak sedikit mirip dengan makruh, tetapi sebenarnya perbedaannya sangat jelas, yaitu hukumnya boleh. Next. Yang selanjutnya, makruh. Makruh merupakan perkara yang dilarang, tetapi larangan tersebut bersifat tidak pasti. Suatu perbuatan dikatakan makruh apabila ditinggalkan, dirasa lebih baik daripada mengerjakannya. Makruh dibagi menjadi dua jenis, yaitu makruh tahrim dan makruh tansih. Next.
Baik, yang berikutnya yaitu jenis makanan yang termasuk kategori halal. Yang pertama yaitu semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur yang menjijikan atau kotor. Yang kedua, semua jenis makanan yang tidak membahayakan kesehatan fisik, moral, dan juga akal. Dan yang ketiga, semua jenis makanan yang tidak diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Next. Berikutnya yaitu sebab-sebab makanan halal. Yang pertama yaitu halal secara zat, artinya makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, halal secara memperolehnya. Artinya, makanan halal dapat menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan cara yang tidak halal karena merugikan orang lain dan hal itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan yang ketiga, halal cara pengolahannya. Artinya, makanan yang semula halal akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Next. Selanjutnya ada jenis makanan yang termasuk kategori haram. Yang pertama ada haram aini. Haram aini adalah makanan yang diharamkan karena zatnya sendiri. Ini berarti keharamannya sudah jelas dan pasti berdasarkan Al-Quran dan hadis. Contoh makanan yang termasuk dalam kategori ini adalah yang pertama, daging babi dan segala produk turunannya diharamkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Yang kedua, darah yang mengalir. Semua jenis darah, baik dari hewan halal maupun haram. Yang ketiga, bangkai. Hewan yang mati disembelih sesuai syariat, kecuali jenis tertentu seperti ikan dan belalang. Yang keempat, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Daging dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah juga dianggap haram. Yang kedua ada haram sababi. Haram sababi merujuk pada makanan yang awalnya halal tetapi menjadi haram karena cara perolehannya yang tidak sah. Contoh dari kategori ini meliputi makanan yang diperoleh dari hasil curang, seperti makanan yang dibeli dengan uang hasil mencuri, menipu, atau riba. Yang kedua, makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, makanan yang didapatkan melalui perjudian atau tindakan yang melanggar hukum syariat. Berikutnya, sebab-sebab makanan haram. Berdasarkan pemaparan Syekh Abu Malik Kamal bin Asyayid Salim dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah, terdapat beberapa yang menyebabkan makanan dan minuman menjadi haram dalam Islam. Yang pertama, membawa mudarat atau bahaya pada badan dan akal. Berarti makanan dan minuman yang dapat merusak atau membahayakan kesehatan fisik maupun mental dianggap haram. Yang kedua, memabukkan, merekam, dan menghilangkan kesadaran. Segala sesuatu yang dapat memabukkan, merusak akal, dan menghilangkan kesadaran, seperti khamr, minuman keras, dan narkoba diharamkan. Yang ketiga, najis atau mengandung najis. Makanan dan minuman yang bersifat najis atau mengandung unsur najis juga diharamkan untuk dikonsumsi. Yang keempat, menjijikkan menurut pandangan umum. Makanan dan minuman yang dianggap menjijikkan oleh kebanyakan orang yang masih memiliki fitrah yang lurus juga termasuk makanan yang diharamkan. Yang kelima, tidak diberi izin oleh syariat karena milik orang lain. Mengkonsumsi makanan atau minuman yang bukan milik diri sendiri tanpa seizin pemiliknya juga dianggap haram. Baik, selanjutnya studi kasus yang kami ambil yaitu gizi dan kecerdasan perspektif pendidikan Islam. Jadi kesehatan anak itu fondasi penting dalam proses perkembangan mereka, baik secara fisik, mental maupun spiritualnya. Nah, kesehatan mental kayak kesehatan pada aspek emosi, pikiran, moralitas, spiritualitas, dan identitas diri. Salah satu faktor utama yang mendukung hal ini adalah gizi yang baik dan seimbang. Gizi sendiri itu faktor utama buat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebab gizi yang cukup dan berkualitas tidak hanya berperan dalam pertumbuhan fisik, tapi juga dalam perkembangan kognitif dan emosional anak, terutama pada masa efektif merancang kualitas anak. Nah, penelitian ini itu bertujuan buat mengeksplorasi hubungan antara gizi dan kecerdasan dalam perspektif pendidikan Islam. Dengan mengintegrasikan pandangan agama dan ilmu pengetahuan modern, penelitian ini berusaha untuk memahami
bagaimana gizi yang baik itu mempengaruhi perkembangan kognitif dan spiritual anak. Penelitian ini tuh juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawasan. Studi literaturnya itu melibatkan analisis teks Islam klasik dan kontemporer, sementara wawancara dilakukan dengan pakar pendidikan Islam dan nutrisi untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam. Sekian Kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya yang pertama, makanan halal dan thayyib. Islam sangat menekankan pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib atau baik. Makanan halal tidak hanya memenuhi syarat syariat, tetapi juga memiliki kualitas yang baik bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, moderasi dalam makan. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Moderasi dalam makan akan menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit. Yang ketiga, kesehatan sebagai nikmat. Kesehatan merupakan nikmat yang harus disyukuri dengan menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Kita dapat menjaga kesehatan tubuh dan menjalankan ibadah dengan lebih baik. Kaitan gizi dengan spiritualitas. Gizi yang baik dapat meningkatkan kualitas ibadah dan spiritualitas seseorang. Makanan yang halal dan bergizi dapat memberikan energi positif bagi tubuh dan jiwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.